Bapak Ibu, pernahkah Anda merasa tubuh sekarang cepat lelah, semangat tidak seperti dulu? Bangun pagi rasanya belum benar-benar segar, dan setelah beraktivitas sebentar saja, badan sudah terasa berat. Banyak orang menganggap itu hal biasa karena usia. Tapi tahukah Bapak Ibu, terkadang penyebab tubuh terasa kurang bertenaga bukan hanya karena bertambahnya umur, melainkan karena ada sesuatu di dalam tubuh yang mulai bekerja tidak seefisien dulu. Yang menarik, salah satu bahan sederhana yang mungkin hampir setiap hari ada di dapur kita, ternyata sering dikaitkan dengan energi, stamina, sirkulasi darah, dan vitalitas lansia. Bahan itu bukan minuman mahal, bukan suplemen yang harganya tinggi, dan bukan pula obat yang sulit dicari. Bahan itu adalah bawang putih. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu akan berpikir, masa iya bawang putih bisa berpengaruh pada tenaga tubuh? Pertanyaan itu sangat wajar, karena selama ini bawang putih lebih dikenal sebagai bumbu masakan, bukan sebagai sesuatu yang sering dibicarakan saat membahas energi dan kebugaran di usia lanjut. Padahal, banyak orang tidak menyadari bahwa bawang putih mengandung senyawa alami yang telah lama diteliti karena diduga bisa membantu peredaran darah, kesehatan jantung, tekanan darah, dan kenyamanan tubuh secara keseluruhan. Dan ketika bagian-bagian penting ini lebih terjaga, tubuh lansia seringkali terasa lebih ringan, lebih nyaman, dan tidak mudah loyo. Tapi hati-hati Bapak Ibu, tidak semua cara mengonsumsi bawang putih itu benar. Ada yang justru salah langkah, sehingga manfaat yang diharapkan tidak muncul, bahkan tubuh malah menjadi tidak nyaman. Jadi, benarkah bawang putih bisa membantu meningkatkan energi dan vitalitas lansia? Atau selama ini kita hanya percaya pada kebiasaan yang belum tentu tepat? Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri, yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak Ibu, ada satu hal yang sering saya dengar saat berbicara dengan pasien lansia. Banyak yang berkata seperti ini, "Dok, kenapa ya sekarang badan rasanya cepat capek? Baru pagi sedikit sudah lemas. Jalan sebentar rasanya napas pendek. Duduk terlalu lama badan berat. Tapi mau banyak bergerak juga tenaga seperti tidak penuh." Kalimat seperti itu sangat sering muncul. Dan jujur saja, banyak orang langsung menganggap itu pasti karena usia. Memang benar, pertambahan usia membuat tubuh berubah, tapi tidak semua rasa lelah, kurang semangat, dan tubuh yang terasa berat itu harus dianggap normal begitu saja. Kadang, masalahnya bukan hanya umur, tetapi karena tubuh mulai bekerja kurang efisien, terutama pada bagian peredaran darah, metabolisme, kualitas pembuluh darah, dan daya tahan tubuh. Disinilah bawang putih menjadi menarik untuk dibahas. Bawang putih itu sederhana, harganya murah, mudah ditemukan, hampir selalu ada di dapur, dan selama ini kita mengenalnya hanya sebagai bumbu. Padahal dalam dunia kesehatan dan gizi, bawang putih sudah lama diteliti karena mengandung senyawa aktif alami, terutama alisin dan senyawa sulfur lain yang diduga membantu tubuh bekerja lebih baik dari dalam. Bukan berarti setelah makan bawang putih lalu tubuh langsung kuat seperti orang muda lagi. Tentu tidak seperti itu. Tapi pada sebagian orang, bawang putih bisa menjadi salah satu pendukung tubuh agar lebih stabil, lebih nyaman, dan lebih bertenaga jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Yang sering tidak disadari adalah, energi pada lansia sangat berkaitan dengan aliran darah dan kerja jantung. Kalau peredaran darah kurang lancar, pembuluh darah mulai kaku, tekanan darah tidak stabil, atau tubuh sedang mengalami peradangan ringan terus-menerus, maka yang terasa pertama kali biasanya bukan sakit berat, melainkan badan mudah lelah, kepala terasa kurang segar, kaki cepat pegal, tidur tidak nyenyak, dan semangat menurun. Bawang putih mulai banyak diperhatikan
Karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi tertentu, terutama pada orang dengan tekanan darah tinggi, bawang putih dapat membantu menurunkan tekanan darah secara ringan sampai sedang. Ini penting sekali bagi lansia. Kenapa? Karena ketika tekanan darah lebih terkontrol dan pembuluh darah lebih rileks, maka kerja jantung menjadi lebih ringan. Sirkulasi darah bisa lebih baik, dan tubuh biasanya terasa lebih nyaman untuk beraktivitas. Bukan tenaga instan, tapi dukungan dari dalam yang terasa pelan-pelan. Selain itu, bawang putih juga sering dikaitkan dengan kesehatan pembuluh darah dan kolesterol tertentu. Ini penting karena banyak lansia merasa tenaganya turun, padahal akar masalahnya bisa jadi karena aliran darah yang tidak lagi optimal. Saat aliran darah tidak baik, otot cepat lelah, tubuh terasa dingin atau berat, dan aktivitas kecil pun terasa menguras tenaga. Jadi ketika orang mengatakan, sejak pola makan saya dibenahi dan rutin pakai bawang putih di masakan, badan terasa lebih ringan, itu bukan hal yang aneh. Yang membaik seringkali bukan tenaganya secara ajaib, tetapi sistem tubuhnya dibantu bekerja lebih seimbang. Tapi saya perlu tekankan dengan jujur Bapak Ibu. Bawang putih bukan obat sakti. Ia bukan pengganti obat dokter, bukan juga solusi tunggal untuk semua keluhan. Kalau ada yang mengatakan bawang putih bisa menyembuhkan semua penyakit atau membuat lansia langsung bugar total, itu jelas berlebihan. Yang benar adalah bawang putih bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat. Dan justru disitulah nilainya. Kadang yang membuat tubuh lansia lebih baik bukan satu hal besar, tetapi gabungan dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan benar dan konsisten. Karena itu, saat kita membahas bawang putih, kita tidak sedang membahas mitos dapur biasa. Kita sedang membahas satu bahan alami yang sederhana, tetapi punya potensi membantu tubuh lansia tetap aktif, tetap nyaman, dan tetap punya tenaga bila digunakan dengan bijak. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering membuat orang penasaran. Banyak yang bertanya, "Dok, memangnya bawang putih itu kerjanya bagaimana? Kok bisa dikaitkan dengan energi dan vitalitas?" Pertanyaan ini sangat wajar, karena kalau dilihat sekilas, bawang putih hanyalah bumbu dapur biasa, tidak manis, tidak mengenyangkan, bahkan aromanya tajam. Tapi justru di balik kesederhanaannya, ada beberapa hal penting yang membuat bawang putih sering dibahas dalam dunia kesehatan. Yang pertama, kita perlu pahami dulu bahwa energi pada lansia tidak hanya bergantung pada makan banyak atau tidur cukup. Banyak lansia yang sudah makan teratur, bahkan tidak terlalu banyak aktivitas, tapi tubuh tetap terasa cepat lelah. Kenapa? Karena tenaga itu sangat dipengaruhi oleh seberapa baik darah mengalir, seberapa ringan kerja jantung, seberapa stabil tekanan darah, dan seberapa baik tubuh mengelola peradangan dari dalam. Di usia lanjut, tubuh sering mengalami perubahan yang pelan-pelan tapi nyata. Pembuluh darah bisa menjadi kurang lentur, tekanan darah mulai naik turun, sirkulasi tidak seefisien dulu, dan jaringan tubuh tidak selalu mendapatkan pasokan oksigen serta nutrisi sebaik saat usia muda. Akibatnya, tubuh terasa ada isinya tapi tidak bertenaga. Bapak Ibu mungkin pernah merasakan ini. Bangun pagi rasanya belum segar, siang cepat lesu, sore badan mulai berat, padahal aktivitasnya tidak terlalu berat. Nah, disinilah bawang putih mulai punya peran yang menarik. Bawang putih mengandung senyawa aktif yang dalam berbagai penelitian dikaitkan dengan dukungan terhadap kesehatan pembuluh darah. Artinya, bawang putih diduga membantu pembuluh darah bekerja lebih baik dan membantu tubuh menjaga tekanan darah tetap lebih stabil pada sebagian orang. Ketika tekanan darah lebih terjaga dan aliran darah lebih lancar, tubuh biasanya terasa lebih ringan, tidak cepat capek, dan lebih nyaman untuk bergerak. Ini bukan efek langsung meledak tenaganya, tapi lebih ke arah tubuh bekerja lebih efisien. Dan kalau tubuh bekerja lebih efisien, hasilnya memang sering terasa sebagai energi yang lebih baik. Bukti dari NCCIH menyebutkan bahwa suplemen bawang putih dapat menurunkan tekanan darah sedikit pada orang dengan hipertensi. Dan meta-analisis juga menunjukkan penurunan yang lebih nyata, terutama pada mereka yang memang tekanan darahnya tinggi. Selain itu, bawang putih juga sering dibahas karena potensinya dalam membantu faktor risiko jantung dan pembuluh darah,
seperti kolesterol tertentu. Ini penting karena vitalitas pada lansia sangat erat hubungannya dengan kesehatan jantung. Kalau jantung bekerja terlalu berat atau aliran darah tidak lancar, tubuh akan protes dalam bentuk lemas, cepat ngos-ngosan, atau tidak tahan beraktivitas lama. Jadi, ketika ada lansia yang merasa badannya lebih enak setelah pola makannya dibenahi dan bawang putih rutin dipakai dalam masakan, itu bukan hal yang aneh. Seringkali yang membaik bukan hanya rasa makanan, tetapi kondisi tubuh dari dalam. NCCIH menyebutkan bahwa suplemen bawang putih mungkin menurunkan total kolesterol dan LDL sedikit pada orang dengan kolesterol tinggi. Hal lain yang juga menarik, bawang putih banyak dikaji karena sifat antioksidan dan antiinflamasi ringan. Ini penting sekali untuk lansia. Kenapa? Karena seiring bertambahnya usia, tubuh sering mengalami peradangan ringan tingkat rendah yang tidak selalu terasa seperti sakit. Tapi diam-diam bisa membuat tubuh cepat lelah, sendi tidak nyaman, tidur kurang berkualitas, dan stamina terasa turun. Beberapa kajian menunjukkan konsumsi bawang putih dapat membantu menurunkan sebagian penanda peradangan, walaupun tentu efeknya tidak selalu besar, dan tidak menggantikan pengobatan bila ada penyakit tertentu. Tapi dari sudut pandang kesehatan lansia, ini tetap menarik, karena tubuh yang lebih tenang dari dalam biasanya memang terasa lebih nyaman untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi, kalau dirangkum secara sederhana, bawang putih bisa dikaitkan dengan energi dan vitalitas karena ia tidak bekerja seperti minuman penambah tenaga, melainkan membantu tubuh pada bagian yang jauh lebih penting, yaitu peredaran darah, tekanan darah, kenyamanan pembuluh darah, dan beban peradangan dari dalam tubuh. Ketika bagian-bagian ini lebih terjaga, tubuh lansia biasanya terasa lebih siap untuk bergerak, lebih tidak mudah loyo, dan lebih stabil menjalani hari. Tapi saya perlu jujur pada Bapak Ibu, dan ini penting sekali. Efek bawang putih tidak sama pada semua orang. Ada yang merasa tubuhnya lebih nyaman, ada yang tidak merasakan perubahan besar, dan itu wajar. Karena vitalitas itu dipengaruhi banyak hal, kualitas tidur, asupan protein, cukup minum, aktivitas fisik, kondisi jantung, gula darah, tekanan darah, hingga obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Jadi, bawang putih sebaiknya dipahami sebagai bagian dari pola hidup sehat, bukan satu-satunya penentu tenaga. Dengan cara pandang seperti ini, kita jadi tidak mudah percaya pada klaim berlebihan, tapi juga tidak meremehkan manfaat bahan alami yang sederhana. Dan justru disitulah letak pentingnya edukasi kesehatan. Tubuh lansia tidak selalu butuh sesuatu yang mahal. Kadang yang dibutuhkan adalah pemahaman yang benar dan kebiasaan yang konsisten. Bapak Ibu, disinilah letak kesalahan yang paling sering terjadi. Banyak orang mendengar bahwa bawang putih itu baik untuk kesehatan, lalu langsung berpikir, kalau begitu, saya makan saja sebanyak mungkin supaya cepat terasa manfaatnya. Nah, pola pikir seperti ini justru perlu diluruskan. Dalam dunia kesehatan, sesuatu yang bermanfaat belum tentu akan lebih baik jika dipakai berlebihan. Bawang putih memang punya potensi membantu tubuh, tapi cara mengonsumsinya jauh lebih penting daripada sekadar jumlahnya. Karena yang kita cari bukan sensasi sesaat, melainkan manfaat yang aman dan cocok untuk tubuh lansia. Saya ingin Bapak Ibu memahami satu hal sederhana. Tubuh lansia itu lebih sensitif, lambung lebih mudah terganggu, metabolisme tidak secepat dulu, dan respons tubuh terhadap makanan tertentu juga bisa berubah. Itulah sebabnya, sesuatu yang terasa biasa saja pada usia muda, kadang bisa menimbulkan keluhan saat usia sudah bertambah. Misalnya begini, ada orang yang mencoba makan bawang putih mentah setiap pagi karena katanya bagus untuk stamina. Tapi setelah beberapa hari, justru muncul keluhan seperti perut terasa panas, mual, kembung, mulas, bahkan nafsu makan menurun. Bukan karena bawang putih itu jahat, tetapi karena cara konsumsinya tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Menurut informasi dari NCCIH, bawang putih yang dikonsumsi secara oral memang umumnya aman, terutama dalam jumlah yang biasa dipakai dalam makanan. Tetapi efek samping yang cukup sering muncul adalah bau mulut, bau badan, nyeri perut, perut bergas,
dan mual. Dan keluhan seperti ini sering terasa lebih jelas bila dikonsumsi mentah atau dalam jumlah besar. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin memanfaatkan bawang putih untuk membantu menjaga energi dan vitalitas, pendekatannya jangan ekstrim. Gunakan sebagai bagian dari pola makan yang sehat, bukan sebagai senjata utama yang harus dikonsumsi berlebihan. Cara yang paling aman untuk kebanyakan lansia biasanya adalah menggunakan bawang putih sebagai bumbu masakan sehari-hari. Ini jauh lebih nyaman untuk lambung, lebih mudah diterima tubuh, dan tetap bisa memberi manfaat sebagai bagian dari pola makan sehat. Saat bawang putih dicampurkan ke dalam sayur, sup, tumisan, atau lauk rumahan, tubuh cenderung lebih mudah menerimanya dibanding dimakan mentah dalam jumlah banyak. Lalu bagaimana dengan bawang putih mentah? Sebenarnya, sebagian orang memang memilih mengonsumsinya mentah karena percaya kandungan alisinnya lebih kuat. Tapi perlu dipahami, lebih kuat bukan berarti lebih cocok untuk semua orang. Pada lansia dengan MAH, asam lambung, lambung sensitif atau mudah mual, bawang putih mentah justru bisa menjadi pemicu rasa tidak nyaman. Dan ada hal lain yang sangat penting yang sering luput diperhatikan. Bawang putih juga bisa berinteraksi dengan kondisi medis tertentu dan obat-obatan tertentu. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru agar Bapak Ibu lebih aman. Misalnya, bagi lansia yang mengonsumsi obat pengencer darah, obat jantung tertentu, atau rutin minum aspirin atas saran dokter, konsumsi bawang putih dalam bentuk suplemen atau dosis tinggi perlu lebih hati-hati. Karena menurut NCCIH, suplemen bawang putih dapat meningkatkan resiko perdarahan, terutama jika dikombinasikan dengan obat yang juga mempengaruhi pembekuan darah. Ini juga penting diperhatikan bagi orang yang akan menjalani operasi atau cabut gigi. Jadi, di sini kita belajar sesuatu yang sangat penting. Yang sehat itu bukan yang paling banyak, tapi yang paling tepat. Tubuh lansia tidak membutuhkan pendekatan yang keras. Yang dibutuhkan justru keseimbangan, konsistensi, dan kecocokan. Kalau Bapak Ibu ingin merasakan manfaat bawang putih, fokusnya bukan pada berapa siung yang harus dimakan supaya kuat, tetapi pada bagaimana bawang putih itu menjadi bagian dari kebiasaan sehat. Misalnya, masakan rumahan yang tidak terlalu asin, sayur yang cukup, lauk yang tidak terlalu berminyak, air putih yang cukup, dan tubuh yang tetap digerakkan setiap hari. Disitulah bawang putih bisa bekerja lebih masuk akal, lebih aman, dan lebih bermanfaat. Karena pada akhirnya, vitalitas lansia bukan dibangun oleh satu bahan ajaib. Vitalitas dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan benar, terus-menerus, dan sesuai kondisi tubuh. Dan bawang putih, kalau digunakan dengan bijak, bisa menjadi salah satu bagian kecil yang membantu tubuh terasa lebih nyaman, lebih ringan, dan lebih siap menjalani hari. Bapak Ibu, ada satu hal penting yang sering dilupakan banyak orang. Mereka ingin tubuh kembali terasa segar, ingin tenaga lebih stabil, ingin tidak mudah lelah, lalu berharap semua itu bisa dibantu hanya dari satu bahan makanan saja. Padahal, tubuh lansia tidak bekerja seperti tombol yang bisa ditekan lalu langsung berubah. Tubuh kita bekerja seperti kebun. Kalau ingin tumbuh sehat, bukan hanya satu tanaman yang harus dirawat, tapi seluruh lingkungannya juga harus dijaga. Begitu juga dengan bawang putih. Bawang putih memang bisa menjadi salah satu sahabat yang baik untuk kesehatan, terutama bila digunakan secara wajar dalam pola makan sehari-hari. Tapi, manfaatnya akan jauh lebih terasa kalau ia tidak berdiri sendiri. Artinya, bawang putih akan lebih membantu bila dipadukan dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini sering dianggap sepele, padahal pengaruhnya besar sekali pada energi dan vitalitas lansia. Contohnya begini, ada banyak lansia yang sebenarnya bukan kekurangan makan, tapi tubuhnya tetap terasa lemas karena kurang bergerak. Duduk terlalu lama, jarang berjalan, dan tubuh terlalu pasif membuat sirkulasi darah tidak optimal. Akibatnya, walaupun makanannya cukup, tubuh tetap terasa berat. Dalam kondisi seperti ini, bawang putih mungkin tetap masuk ke tubuh, tapi
Tapi efek baiknya tidak akan terasa maksimal karena aliran tubuhnya sendiri tidak didukung oleh kebiasaan aktif. Karena itu, salah satu pasangan terbaik dari pola makan sehat termasuk bawang putih adalah gerak tubuh ringan yang rutin. Tidak harus olahraga berat, jalan santai, senam ringan, peregangan, atau aktivitas rumah yang membuat tubuh bergerak itu sangat berarti. CDC menyebutkan bahwa pada usia 65 tahun ke atas, aktivitas fisik yang teratur membantu menjaga jantung, otot, keseimbangan, kualitas hidup, dan kemandirian. Bahkan manfaatnya tidak harus menunggu lama. Tubuh yang lebih aktif biasanya terasa lebih ringan, tidur lebih nyaman, dan stamina harian lebih terjaga. Lalu ada hal lain yang tidak kalah penting, yaitu pola makan secara keseluruhan. Kadang orang ingin sehat dengan bawang putih, tapi di saat yang sama masih terlalu sering makan terlalu asin, terlalu berminyak, terlalu sedikit sayur, dan kurang minum air putih. Ini seperti ingin membersihkan rumah, tapi jendelanya terus dibiarkan terbuka saat debu masuk dari segala arah. Jadi, supaya manfaat bawang putih terasa lebih masuk akal, Bapak Ibu juga perlu memperhatikan hal-hal sederhana seperti mengurangi makanan terlalu asin, memperbanyak sayur dan lauk yang seimbang, minum air putih cukup, dan tidak terlalu sering makan makanan instan. Selain itu, ada satu hal yang sangat penting untuk dipahami. Tidak semua rasa lelah pada lansia bisa diatasi hanya dengan pola makan. Kadang tubuh lemas, kurang bertenaga, atau semangat turun itu bisa berkaitan dengan tekanan darah, gula darah, anemia, gangguan tidur, jantung, obat-obatan tertentu, atau masalah kesehatan lain. Karena itu, jika Bapak Ibu merasa sudah berusaha makan lebih baik, tapi tubuh tetap sangat mudah lelah, jangan hanya menyalahkan usia. Tubuh mungkin sedang meminta untuk diperiksa lebih teliti. Dan justru disinilah sikap yang paling bijak dimulai. Bukan dengan mencari obat kuat alami yang terdengar meyakinkan, tetapi dengan menggabungkan bahan alami yang baik dengan kebiasaan sehat yang nyata. Bawang putih bisa menjadi salah satu bagian kecil yang membantu. Tapi fondasi utamanya tetap ada pada gaya hidup harian. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tubuh terasa lebih hidup, lebih stabil, dan lebih nyaman menjalani hari, jangan fokus hanya pada satu siung bawang putih. Fokuslah pada pesan besarnya, tubuh lansia butuh dukungan yang lembut, konsisten, dan masuk akal. Makanan yang baik, gerak yang cukup, tidur yang lebih teratur, dan perhatian pada kondisi tubuh sendiri. Dari situ, energi dan vitalitas biasanya tidak datang secara heboh, tapi datang dengan cara yang lebih tenang, lebih aman, dan lebih bertahan lama. Dan itulah yang paling kita cari di usia lanjut. Bukan sekedar kuat sesaat, tapi tetap nyaman, tetap aktif, dan tetap punya kualitas hidup yang baik setiap hari. Bapak Ibu, dari pembahasan hari ini kita belajar satu hal yang sangat penting. Menjaga energi dan vitalitas di usia lanjut tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang mahal atau rumit. Kadang, langkah kecil justru bisa membawa perubahan besar, termasuk dari kebiasaan sederhana di dapur dan pola makan sehari-hari. Bawang putih memang bukan obat ajaib, tetapi jika digunakan dengan bijak dan dipadukan dengan pola hidup yang sehat, ia bisa menjadi salah satu bagian kecil yang membantu tubuh tetap terasa lebih nyaman, lebih ringan, dan lebih siap menjalani aktivitas setiap hari. Yang paling penting bukan mencari cara instan, tetapi membangun kebiasaan yang baik secara perlahan dan konsisten. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri ilmunya. Bagikan video ini ke keluarga, sahabat, tetangga, dan grup WhatsApp. Karena bisa jadi ada orang terdekat kita yang sedang membutuhkan informasi seperti ini, tapi belum tahu harus mulai dari mana. Ingat ya Bapak Ibu, kesehatan adalah tabungan paling berharga di usia lanjut. Saat tenaga masih ada, jagalah. Saat tubuh masih bisa diajak bekerja sama, rawatlah. Karena hidup yang nyaman, mandiri, dan tetap bersemangat di usia lanjut bukan hanya soal umur panjang, tetapi soal bagaimana kita menjaga kualitas hidup setiap harinya. Saya Dr. Indri, terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.